Karena bagi kami, Dewan Perwakilan Rakyat tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin lebih cocok diganti namanya di Dewan Perampok Rakyat, Dewan Penindas Rakyat, atau Dewan Pengkhianat Rakyat. Oke, jika dikatakan bahwa selama ini BEM kemana saja, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya narasi untuk menolak cipta kerja ini merupakan narasi yang konsisten dari teman-teman BEM UI beserta seluruh elemen, tidak hanya mahasiswa, termasuk juga teman-teman kelas pekerja, buruh, nelayan, petani, dan lain sebagainya. Ini adalah narasi konsisten yang kita gaungkan dari tahun 2020. Sejak pembahasannya masih sangat tidak partisipatif, sejak masih draftnya tidak mau dibuka dan tidak transparan, sejak dia disahkan malam-malam ketika penolakannya sedang kencang-kencangnya di tahun 2020 gitu loh. Kemudian kita dihadiri dengan putusan MK yang mengatakan bahwa cipta kerja itu, Omnibus Law Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Tapi di awal tahun ini, kita kembali dihadiahi hadiah tahun baru yang sama sekali tidak menyenangkan kalau menurut kami. Adanya Perpu Cipta Kerja yang bagi kami adalah itikat buruk Presiden Jokowi untuk sengaja mengangkangi konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja. Pertama, kami akan menggunakan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alsinda Lolita, yang kedua ada Kamalia Indrawati, yang ketiga ada Muhammad Sauki Razan, yang keempat ada Yusril Mahendra, dan yang terakhir ada Khairul Munah. Pertama-tama, kami akan membacakan pendahuluan. Presiden telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemerintah beranggapan bahwa dengan Perpu tersebut diyakini dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, dan mengurangi masalah perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghambat investasi. Dalam jurnal ini menganalisa dalam dan mencari tahu lebih jauh dampak terbitnya Perpu Cipta Kerja terhadap hak pekerja. Namun sejak putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 91 PUU 2020 telah menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan menyatakan dilarangnya melakukan tindakan-tindakan yang strategis. Maka sebetulnya terjadi kekosongan hukum bagi pemerintah untuk melakukan tindakan untuk mewujudkan hak konstitusi warga negara, karena UU Cipta perlu dilakukan perubahan, namun UU secara prosedural memerlukan terhadap dan waktu yang cukup lama, maka mempertimbangkan kepentingan yang substansial bangsa dan hak-hak konstitusi warga negara. Secara material, penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja dikarenakan adanya pasal bermasalah yang disinyalir akan mendiskriminasi pekerja, misalnya penghapusan pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu dan penghapusan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum. Permasalahan dalam aspek material justru diabaikan oleh pemerintah. Padahal argumentasi yang dibangun merupakan kekhawatiran terhadap hak kerja yang juga menjadi tujuan pembentukan Perpu tersebut. Selain itu, perubahan jam-jam kerja lembur pekerja yang dianggap menjadi diperpanjang, perhitungan pesangon yang dibatasi maksimal hanya 9 bulan, aturan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang awalnya di dalam UU Ketenagakerjaan harus melalui penetapan pengadilan yang dihapus, dianggap memudahkan perusahaan untuk melakukan PHK, dan kemudahan dalam tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan menghapus kewajiban TKA wajib bisa berbahasa Indonesia. Menurut Pencipta Kerja, memberikan banyak dampak positif bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, namun dalam hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak harus seimbang. Sedangkan dampak negatif dari Perpu Cipta Kerja dianggap terlalu menguntungkan perusahaan dan dianggap merugikan hak-hak pekerja.
Saya akan menjelaskan tentang pembahasan alasan pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja untuk dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, dan mengurangi masalah perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghambat investasi. Dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak melihat situasi global dan perekonomian nasional, berdasarkan alasan tersebutlah pemerintah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja yang sebelumnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional. Perpu Cipta Kerja yang dirancang menggunakan Omnibus Law dilaksanakan oleh pemerintah atas dasar alasan yang mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum secara cepat dengan undang-undang. Apabila menunggu hingga berakhirnya tenggat yang ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 per UU 2020 yaitu 2 tahun, pemerintah berpotensi tertinggal mengantisipasi dan menyelamatkan situasi yang ada. Berikut ini merupakan beberapa ide dari Presiden Joko Widodo mengenai terbitnya Perpu ini. Yang pertama, untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah dan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara harus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja. Nomor dua, dengan Cipta Kerja diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Di tengah-tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, serta adanya tantangan krisis ekonomi global akibat pandemi yang berdampak pada terganggunya perekonomian nasional. Yang ketiga, untuk pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepat cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dan menjamin percepatan ciptaker. Sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus. Yang keempat, salah satu upaya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 per UU 2020 perlu dilakukan perbaikan terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, selanjutnya problematika Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja disebut sebagai upaya pemerintah mengadopsi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dikarenakan tidak terpenuhi syarat formil dalam membuat undang-undang ini atau dianggap cacat formil. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 2020, pemerintah diminta untuk melakukan perbaikan dalam kurang waktu 2 tahun sejak putusan itu diucapkan, yakni pada Kamis 25 November 2021. Dalam 2 tahun tersebut, tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis
berdampak luas dan pembentukan peraturan melaksanakan baru. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Rahlan Fatsman Gana Wardana SHMH, memberikan pandangannya terkait peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Menurutnya, pemerintah wajib mempelajari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi baik dari segi perbaikan proses legislasi maupun terkait UU Cipta Kerja yang telah diperintahkan MK. Dampak Perpu Cipta Kerja terhadap hak pekerja. Setiap adanya peraturan pasti akan ada dampak yang timbul baik positif maupun negatif. Pengaruh ini pasti akan menimbulkan reaksi publik, respon masyarakat terhadap dampak yang akan timbul oleh kebijakan bersifat permanen, yaitu jika kebijakan memiliki dampak positif, maka mereka juga akan mendatangkan dampak yang negatif. Di sisi lain, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disusun menggunakan Omnibus Law memiliki dampak terhadap hak pekerja sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu. Istilah mengenai PKWT telah dikenal di bidang ketenagakerjaan yang mempunyai arti perjanjian kerja waktu tertentu yang pastinya berjalan tersebut dibatasi oleh waktu. Dengan adanya perjanjian kontrak ini memberikan dampak positif dan negatif bagi pekerja setelah masa berakhirnya waktu kerja. Antara lain seperti pengusaha yang dapat memberhentikan pekerja atas pekerjaannya karena masa kontrak telah berakhir, atau pekerja yang dapat melakukan masa kerja dan dapat diangkat sebagai pegawai tetap dan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dampak yang kedua, upah atau gaji. Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang seperti imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat diterjemahkan bahwa salah satu prinsip dari pengupahan yaitu sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memenuhi kehidupan yang layak. Perbedaan ketentuan pengupahan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perpu Cipta Kerja menimbulkan penolakan dari kalangan pekerja atau buruh. Pada Perpu Cipta Kerja terdapat 6 pasal baru yang disisipkan antara pasal 88 dan pasal 89, yakni pasal 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, dan 88F. Nah, yang ketiga ada outsourcing. Outsourcing atau yang sering disebut dengan konsep pengalihan kerja umumnya dilakukan oleh perusahaan yang ingin mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dengan cara mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Secara khusus berbicara tentang outsourcing, dapat kita lihat gambaran berdasarkan pasal 81 angka 18 Perpu Cipta Kerja, yang dimana menurut aturan tersebut telah jelas memberikan batasan-batasan yuridis. Yang keempat ada pesangon pada pekerja PHK. Pesangon merupakan uang yang diberikan sebagai upah penghargaan kepada pekerja yang diberikan apabila pekerja berhenti bekerja atau jadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana berakhirnya hubungan hak dan kewajiban hak antara pekerja dan pengusaha. Berdasarkan isu yang beredar di masyarakat dalam Perpu Cipta Kerja, uang pengganti hak uang penghargaan masa kerja atau pesangon dihapuskan, padahal berdasarkan faktanya tidak dihapuskan. Selain itu, mengenai pemberian uang pesangon diatur dalam pasal 156 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 sebagai berikut. Pasal 156 ayat 2 mengenai uang pesangon sebagai berikut. A. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. Yang B, masa kerja 1 tahun atau lebih
lebih tetap kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. C. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah. Dan D. Masa kerja 3 tahun atau atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah. Dampak Perpu Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja. Dampak Perpu Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja. Nomor 2, Pasal 156 Ayat 3 mengenai upah penghargaan masa kerja sebagai berikut. A. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah. B. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah. C. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah. D. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah. Nomor 3, Pasal 156 Ayat 4 mengenal uang penggantian hak yang dimaksudkan pada Pasal 156 Ayat 1 sebagai berikut. A. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. B. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat pekerja atau buruh diterima bekerja. C. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Artinya dalam Perpu Cipta Kerja, upah penghargaan masa kerja atau UPMK, dan uang penggantian hak UPH seperti cuti tahunan dan biaya ongkos pekerja tetap dibayarkan kepada pekerja. Bahkan apabila terjadi PHK, para pekerja akan tetap mendapatkan jaminan kesejahteraan yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja. Selanjutnya penutup. Perpu Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. Perpu Cipta Kerja ini merupakan perubahan atau amandemen dari Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Perpu ini dirancang menggunakan Omnibus Law untuk memperbaiki investasi, membuka lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, dan mengurangi masalah perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghambat investasi. Dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak melihat situasi global pasca COVID-19 dan perekonomian nasional. Dalam Perpu ini memiliki dampak positif dan negatif bagi karyawan dan banyak pasal-pasal yang kontroversial dan tidak berpihak kepada karyawan. Padahal tidak semua pasal di dalam Perpu Cipta Kerja merugikan karyawan. Perpu Cipta Kerja merupakan respon pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum. Namun Perpu ini menjadi kontroversial karena pemerintah tidak mengikuti sertakan serikat pekerja dalam proses pembuatan undang-undang ini, sehingga banyak sekali pasal-pasal kontroversial dalam Perpu II. Untuk diklarifikasi dan dikaji lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.